Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa hiya a'dhamun ni'am. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati jajaran direksi PT DSS Muhammadiyah Kabupaten Ponorogo, yang saya hormati seluruh keluarga besar, karyawan, manajer dan sebagainya di PT DSS yang khususnya ada di Soekarno-Hatta sama di Bayangkara. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, suasana pagi yang ceria, yang beberapa hari Allah memberikan rangkaian hujan. Ada yang kemudian menjadi musibah, diantaranya daerah Malang, Blitar, kemudian daerah Bali. Tapi ada juga yang menjadi sarana nikmat termasuk kita semuanya. Hujan yang menjadikan suasana dingin, sejuk. Semoga pikiran kita dan hati kita juga sejuk seperti pagi ini. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga Allah selalu curahkan pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula kepada keluarganya, sahabatnya, umatnya, termasuk kita semuanya. Hari ini saya akan mengurai untuk permohonan di antara karyawan dari jenengan semuanya mengenai sholat jamaah. Akan tetapi sebelum sholat jamaah itu saya urai, perlu kita beritahukan bahwa ada pembentukan karakter yang tangguh untuk pribadi kita masing-masing sebagai umat Islam, yaitu melalui sholat berjamaah. Lebih banyak mana putri kira-kira? Jamaah apa sendirian? Oh, masih tetap putra yang ada, putri nggak ada ini. Maka dibiasakan ya, ayo gitu. Coba sekali lagi saya tanya, lebih banyak mana sholat sendirian apa sholat jamaah? Oh, tetap putra yang paling banyak, hebat putra ya. Sesekali putri juga harus hebat gitu ya. Itu diantaranya, mari bersama-sama. Kemudian tata cara sholat berjamaah, mari kita perbaiki. Kadang-kadang ketidaknyamanan kita berjamaah karena kita nggak bisa memperbaiki sholat kita. Bagaimana sih hakikatnya sholat berjamaah itu? Kita perbaiki bareng-bareng sehingga tahu persis apa yang kita kerjakan, gitu ya. Dan ketika kita mengerjakan, tahu persis apa yang kita kerjakan, itu kata Allah, yaghfiru dzunubakum, Allah akan mengampuni dosa-dosa kita, wa yuslih balakum, dan Allah akan memperbaiki keadaan kita. Jadi teman-teman, ketika kita mampu memperbaiki salat kita berjamaah, tata caranya, ibadah kita itu gitu ya, maka pastikan Allah akan mengampuni dosa kita. Dan pastikan Allah akan memperbaiki keadaan kita, entah keadaan hidup kita, keadaan yang lain-lain. Kadang-kadang kita sering mengeluh dan Tuhannya itu kadang otak. Sering-sering manusia zaman modern ini kebahagiaan, ketidakbahagiaan, kesempitan rizki, kelebihan rizki itu dianggapnya adalah keberhasilan dari otak, keberhasilan dari Tuhannya yang namanya otak. Bukan, otak itu bukan Tuhan. Otak itu hanya untuk ikhtiar kita berpikir. Tapi hakikatnya keberhasilan itu Allah lah yang akan menentukan, tergantung pada ikhtiar kita. Jadi teman-teman hati-hati. Kadang-kadang di otak-atik lupa. Ada ayat-ayat Al-Quran memberitahukan barang siapa yang mengikuti Allah dan mengikuti Rasulullah, dengan mengikutinya itu secara benar, paham apa yang diikutinya, itu kata Allah bagaimana? Wa yaghfir lakum dzunubakum, Allah akan mengampuni dosa-dosa kita.
Wa yuslih lakum balakum, dan Allah akan memperbaiki keadaan. Memperbaiki keadaan itu termasuk keadaan hidup kita. Itu Allah akan perbaiki. Maka mari bersama-sama kita pahami dulu salat berjamaah kita. Semoga melalui salat berjamaah yang paham, yang baik, semoga Allah juga akan memperbaiki keadaan kita dan mengampuni dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Yang pertama, di dalam tata cara sholat berjamaah itu 5 waktu sebaiknya dilaksanakan di masjid atau musola. Kita kebetulan berdampingan dengan masjid ya, gitu ya. Biasanya dibatasi berapa orang dulu yang berjamaah, silakan, tidak ada masalah, itu kan tata cara saja diatur. Yang ikut bersama dengan masjid, dengan masyarakat yang biasa berjamaah, silahkan, kesempatan baik sekali. Kemudian ada waktu yang kemudian gantian dengan teman-teman lainnya juga silahkan. Hindari sholat sendirian. Yang penting sholat berjamaah, khususnya di masjid atau di musola. Kemudian sholat berjamaah itu sebelum takbir, imamnya itu selalu mengatakan untuk meluruskan barisan, bisa berbahasa Indonesia, juga bisa berbahasa Arab. Cuma kadang kalau berbicara bahasa Arab itu kita ini nggak paham, gitu ya. Sawu sufufakum, nah gitu ya. Istawu wa'tadilu, namanya begitu ya. Luruskan dan rapatkan. Wa'tadilu itu rapatkan, gitu ya. Tapi kita nggak paham karena bahasa Arab gitu. Tetap aja dia belum rapat-rapat. Akhirnya kemudian imamnya mengganti, tolong barisannya diluruskan dan dirapatkan. Baru paham. Kenapa? Karena itu bahasa kita. Maka boleh imamnya itu menggunakan bahasa Indonesia. Maksudnya ya teman-teman ya. Jadi kalau ngimami silakan menghadap ke jamaah dulu, kemudian agar merapatkan barisan. Karena itu bagian dari sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang selanjutnya, imam itu menganjurkan kepada jamaah agar mengisi shaf yang depan dulu. Jamaah laki-laki untuk mengisi shaf yang paling depan dulu. Sedangkan di sini kebetulan pintunya jamaah putri itu ada di belakang, maka shaf yang depan juga harus diisi dulu. Kecuali kalau pintunya jamaah putri itu ada di sebelah kanan dan kiri, maka shaf paling belakang lebih baik. Gitu ya. Nah, coba kalau seandainya shaf belakang lebih baik kan nggak bisa lewat kalau yang shaf belakang. Gimana lewatnya? Kan pintunya dari belakang. Nah, beberapa masjid konstruknya ada yang pintu dari belakang, beberapa masjid lain konstruknya ada yang pintu dari sebelah kanan dan kiri. Ya, gitu. Maka shaf perempuan bisa mengkondisikan. Sedangkan shaf laki-laki otomatis shaf depan paling utama. Cuman kadang-kadang paling utama itu nggak mau. Inginnya itu di belakang gitu. Akhirnya kadang-kadang sering berantakan. Tapi masjid kita insya Allah sudah kondusif kan gitu ya. Shaf depannya lagi dan sebagainya. Kemudian yang selanjutnya, jika makmum hanya seseorang, maka posisi makmum itu ada di sebelah kanan imam, bukan di sebelah belakangnya, tapi di sebelah kanan, sejajar. Teman-teman pahami itu. Sedangkan yang belum paham kadang-kadang di belakangnya seperti jamaah biasa. Kalau jangan melihat ada yang seperti itu cuma 2 orang, imam depannya, kemudian makmum belakangnya, berarti jamaah ini belum pernah membaca hadis, ya, atau belum paham berjamaah. Gitu. Kalau paham berjamaah otomatis makmum yang satu itu ada di sebelah kanannya, sebagaimana hadis Rasulullah yang dibunyikan oleh Al-Bukhari gitu ya. Kemudian kecuali kalau ada makmum yang lainnya, maka makmum yang depan tadi mundur dengan memberikan isyarat makmum yang kedua. Makmum yang kedua memberikan isyarat untuk makmum yang depan mundur, sehingga sejajar. Kemudian imam seperti ada di tengah-tengahnya di antara makmum kedua tersebut. Kemudian datang lagi memangnya jenengan, pastikan jenengan kanan dulu. Datang lagi kirinya, datang lagi kanannya, kirinya, kanannya, kirinya, begitu.
Jangan penuh kanan kok, kiri tidak, gitu ya. Akhirnya tidak nyaman dilihat karena tidak center dengan imam. Imam harus center. Kemudian jika makmum kemudian ada sendirian di belakang, di saf ketiga mamanya ya, saf pertama, kedua, ketiga, yang keempat, di saf yang paling belakang Pak, tidak ada jamaah lain kecuali dia sendiri, maka makmum tersebut tidak boleh menarik gitu ya jamaah di depannya untuk mundur ke belakang, ya, tidak boleh. Nah, ternyata hadis yang menyuruh menarik jamaah di depannya itu hadisnya dhaif, lemah. Hadis lemah tidak bisa digunakan untuk hukum. Nah, salah satu kelebihannya kenapa tidak boleh? Karena shaf yang ketiga lebih baik daripada shaf yang keempat. Masa derajatnya dikurangi, kan gitu ya? Masa derajatnya dikurangi. Gitu. Itu diantaranya. Kemudian kalau ada di antara hadis yang mengatakan bahwa makmum sendirian di belakang itu tidak diterima salatnya, meskipun hadis itu makbul itu diterima hadisnya, ternyata maksud dari makmum sendirian yang tidak diterima salatnya itu artinya bukan sendirian di saf yang keempat, tetapi mojok sendirian di pinggir dinding yang pojok gitu ya. Di sini jamaah 3 saf, jangan mojok di dekat dengan kursi sana, atau mojok di sebelah sini. Nah itu yang nggak boleh. Tetapi kalau masih di saf yang keempat, ya silahkan boleh di belakang imam, itu nggak apa-apa. Jadi konteks hadis itu bukan konteks untuk yang di belakang sendirian pas, tetapi yang mojok-mojok jauh gitu. Karena di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi itu kadang ada yang mojok buat sholat sendirian itu ada, karena jaraknya gedung yang luar biasa luasnya. Nah itu barangkali yang dimaksud tidak boleh sendirian itu. Tapi kalau sendirian di belakang imam, di belakang makmum yang saf ketiga, tidak ada masalah. Jadi teman-teman tidak usah ragu, center dengan imam depannya, berarti belakangnya ada di sini, kemudian Allahu Akbar. Itu ya teman-teman ya. Jadi itu yang dimaksud. Kemudian selanjutnya jika makmum hanya ada seorang wanita, ya, hati-hati teman-teman ini, yang bukan muhrimnya tidak, adiknya tidak, istrinya tidak, begitu ya. Makmum hanya seorang wanita, imamnya semangat sekali, mari sama saya, gaya gitu ya, mari sama saya. Allah dipasih-pasihnya, Allahu Akbar gitu ya. Padahal kalau imamnya atau tidak imam ini nggak pernah pasih. Itu yang namanya berduaan seperti itu tidak diperbolehkan salatnya, nggak boleh. Kenapa alasannya? Karena itu namanya khalwat, akan menjadi fitnah. Khalwat itu berduaan laki perempuan yang bukan muhrimnya. Hati-hati teman-teman. Maka harus ada orang ketiga. Maka ternyata orang ketiga itu benar loh. Ada yang benar orang ketiga itu ya. Jadi orang ketiga itu tidak selalu salah, tapi ada juga yang benar. Jadi harus ada orang ketiga, entah ketambahan laki lain atau ketambahan perempuan yang lain, menghindari fitnah. Kenapa salat berduaan laki perempuan yang bukan muhrimnya agar dihindari, jangan sampai terjadi, karena itu menimbulkan fitnah. Bahkan fitnah itu lebih parah daripada pembunuhan. Kata dalil usul fiknya mengatakan bahwa mendahulukan gitu ya, mendahulukan sesuatu, darul mafasid, mendahulukan meninggalkan kerusakan itu lebih baik ketimbang mengambil kemaslahatan. Apa kerusakan? Itu meninggalkan kerusakan, yaitu sholat berdua yang bukan muhrimnya. Itu menjadi kerusakan, fitnah, khalwat dan sebagainya. Itu muqaddam, itu didahulukan, itu lebih baik. Min jalbil masalih, daripada mengambil kemaslahatan. Apa mengambil kemaslahatan? Yaitu kemaslahatan berjamaah. Jadi teman-teman jenengan akan berpotensi, termasuk saya gitu ya, hindari berduaan sholat yang bukan muhrimnya. Lebih baik ada orang ketiga
atau sholat sendiri saja daripada nanti menimbulkan fitnah. Bisa dipahami teman-teman ya? Nah, itu. Kemudian, tetapi kalau itu istrinya, maka dia boleh berposisi di belakangnya pas, boleh kalau istrinya itu, atau berposisi seperti dua laki-laki yang imam dan makmum tadi di sebelah kanannya, boleh itu. Hadis Rasulullah mengatakan kedua-duanya boleh, di belakangnya pas atau di posisi sebelah kanannya, karena itu adalah istrinya. Gitu ya teman-teman ya. Bahkan itu akan lebih lebih mesra ya kalau suami istri bisa salat berjamaah seperti itu. Kemudian dalam salat wajib kan gitu, ada mukim, orang-orang pribumi kayak sini kita ini yang biasa sholat. Ada mukim bermakmum dengan imam yang musafir. Bagaimana? Ada tokoh Muhammadiyah datang ke Ponorogo umpamanya. Mungkin Pak Saad Ibrahim, pimpinan wilayah Muhammadiyah, datang ke Ponorogo pas menjelang maghrib, ingin sholat di sini, begitu ya. Kita orang-orang mukim tahu kalau beliau adalah musafir dan beliau adalah tokoh kita, pimpinan wilayah Muhammadiyah, Bapak Saad Ibrahim. Kemudian kita persilakan Pak Saad untuk imami, gitu ya. Bolehkah itu? Boleh. Asal Pak Saad yaitu melakukan sholatnya tidak boleh difasal, gitu ya. Ketika berjamaah itu tidak boleh difasal, gitu. Maghrib nggak bisa difasal. Umumnya dia datang ke sini sebelum isya, akhirnya kita persilakan untuk sholat isya, sedangkan dia mau menjamaah dengan maghrib, gitu ya. Maka ketika sholat isya tidak boleh dikosor di 2 rakaat, tapi sholat isyanya adalah 4 rakaat, menghargai posisi jamaah mukim, gitu ya. Setelah selesai 4 rakaat, baru Pak Saad silahkan membuat jamaah dengan timnya yang lainnya yang ikut musafir untuk sholat maghribnya. Jadi boleh didahulukan isya, kemudian sholat maghrib. Jadi boleh teman-teman seperti itu. Tergantung di mana kita ikut mukim. Begitu pula teman-teman kalau seandainya jenengan yang musafir, gitu ya, jenengan yang musafir, jangan membangun jamaah sedangkan di sini masih jamaah. Bisa dipahami teman-teman ya? Gayanya di sana jenengan di belakang ono imam, di sini pada sedang sholat. Alhamdulillahirabbil alamin. Di sana alhamdulillahi saut-sautan. Itu namanya musafir yang tidak beretika. Ya, wong tuan rumahnya sedang menjalankan sholat berjamaah, kok dia membangun jamaah sendiri. Maka musafir itu artinya musafir yang tidak beretika. Bagaimana musafir yang beretika? Ketika di sini jamaah, saya sholat jamaah bareng. Setelah selesai meneruskan jamak dan qasornya. Begitu. Kecuali kalau jenengan datang di tengah-tengah, ya sudah ditunggu aja gimana pribumi selesai sholat jamaah. Bisa dipahami teman-teman ya. Jangan ternyata ibadah meskipun ini masjid Allah, tapi kan ada yang mengelola, gitu ya. Ada yang mengelola. Yang mengelola itu dihargai, ya, gitu. Bagaimana menghargainya? Ketika yang mengelola itu sholat, jangan membangun sholat sendiri musafir itu, tetapi berjamaah bareng dengan pribumi yang disebut dengan mukim tadi. Itu teman-teman, etika kita berjamaah. Apabila imam sudah bertakbir, maka makmum segera bertakbir. Jangan lama-lama. Apalagi makmum masbuk. Makmum masbuk itu imamnya sedang mau sujud. Allahu Akbar sujud. Jangan datang berdiri. Kemudian nggak bertakbir-takbir nunggu imamnya kapan bangun. Iya toh? Ada nggak yang seperti itu? Ada loh. Saya lihat itu pas saya juga masbuk itu, lupa itu perlu lama sekali berdiri itu ya. Ternyata nunggu imam kapan bangun. Oh tidak, langsung saja takbir, kemudian ngikuti. Kalau sujud ya sujud, kalau duduk di antara 2 sujud ya duduk di antara 2 sujud, ngikuti saja. Itu. Jadi makmum itu harus mengikuti imam. Kemudian kalau imamnya adalah tahiyat akhir, posisi duduknya tahiyat akhir,
sedangkan makmum itu belum tahiyat akhir, maka ikuti imam. Jangan membuat tahiyat sendiri. Kadang ada loh yang membuat tahiyat sendiri, gitu ya. Padahal punya hadisnya, cuma kita baca hadisnya. Innama ju'ilal imamu liyutamma bih, fala tahtalifu alaihi wa idza kabbara fakabbiru. Sesungguhnya imam itu dijadikan untuk menjadi pemimpin yang diikuti. Liyutamma bih, untuk pemimpinnya. Fa idza kabbara fala takhtalifu alaihi, janganlah kamu berbeda atau bertentangan gerakannya dengan imam. Nah, berarti kalau ada yang bertentangan, berarti hadis ini harus dipotong kata-kata fala takhtalifu. Gitu ya. Nah, kalau memotong hadis berarti kita termasuk orang-orang yang ingkar hadis. Jadi kalau boleh dikatakan orang yang duduknya tahiyat awal sedangkan imam tahiyat akhir, itu termasuk orang yang mengingkari hadis. Karena ada kata-kata fala takhtalifu. Janganlah kamu berbeda dengan imam. Artinya ya imam duduk tahiyat akhir ya ikut tahiyat akhir, meskipun kita belum tahiyat akhir. Biar kita sama dengan tahiyat akhir, ya jangan masbuk. Jangan telat begitu. Kemudian isyarat imam itu adalah takbir. Isyarat imam itu adalah takbir, Allahu Akbar. Biar selesai dulu imamnya takbir. Jangan kita baru imamnya Allah dengan sudah bangkit. Yang terjadi apa? Lebih dulu makmumnya ketimbang imamnya. Kenapa? Karena imam mempunyai beban bersuara, sedangkan makmum tidak punya beban. Jadi gerakannya lebih cepat. Coba imam mengatakan Allah, dengan buat sudah toh? Ini belum selesai. Nah, ini mesti sudah. Kenapa? Karena makmum tidak ada beban untuk bersuara. Imamnya betul Allah, itu itu kan ikuti gerakannya tadi, suaranya. Kalau jenengan baru Allah saja sudah word, nah ini sudah mendahului. Padahal Rasulullah mengatakan jangan mendahului imam. Kapan kira-kira mengikuti imam? Biarlah selesai dulu Allahu Akbar, baru gitu. Sami Allahu liman hamidah Rabbana, gitu ya. Begitu pula ketika imam itu salam akhir dan salam awal, Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullah. Jangan salam pertama kita berdiri meneruskan, tidak, tapi biarlah imam selesai dulu salam kedua. Assalamualaikum warahmatullah, baru jenengan meneruskan kekurangan rakaatnya. Bisa dipahami teman-teman? Masih ada yang keliru kira-kira jamaah kita? Kita rasakan masih ada yang keliru? Iya kan gitu ya. Padahal itu sebagai penyempurna ibadah kita. Ayo, kalau kita ingin diperbaiki keadaan kita, perbaiki dulu ibadah kita yang tidak sesuaikan, gitu ya. Melalui rangkaian hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita itu di Masjidil Haram atau di Masjid Nabawi, memang ada Bilal yang mengumandai kita gerak. Imamnya cukup suara kecil aja, tapi Bilalnya suara keras. Allahu Akbar, kan itu ya. Nah itu Bilalnya. Nah kalau kapan kita ikut gerakannya? Ketika Bilal bilang Allah tadi, Allah, itu sudah kita gerak. Kan imamnya sudah bilang duluan, Allahu Akbar, Allah, gitu ya. Sami Allahu liman hamidah Rabbana walakal hamd, gitu ya. Seperti itu. Karena kita tidak ada Bilalnya, maka biarlah selesai imam dulu membacanya, baru kemudian kita ikuti. Ada beberapa dari kita yang balapan dengan imam. Ada ya? Iya, perbaiki dalam berjamaah. Jangan sampai balapan dengan imam. Imam itu liyutamma bih, untuk mengatur kita, memimpin kita. Tidak boleh kita mendahului. Ya, tidak boleh kita mendahului. Kemudian selanjutnya, mari bersama-sama. Setelah kita bertakbir Allahu Akbar, kemudian kita berjamaah bareng-bareng Allahu Akbar, maka setelah itu kita membaca doa iftitah. Doa iftitah itu sunnah.
Tetapi kalau Al-Fatihah itu wajib rukunnya sholat Al-Fatihah. Maka dari itu teman-teman usahakan meskipun makmum masbuk, kita itu harus membaca Fatihah. Tetapi kalau kita nggak makmum masbuk, kapan kita membaca Fatihah? Imamnya membaca Fatihah salat maghrib, isya, subuh namanya. Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Kapan kita membaca Fatihah makmum? Kapan? Setelah selesai imam atau bareng dengan imam? Bareng dengan imam. Yang pendapat jumhurul ulama, hampir 3 ahli fikih berpendapat bahwa mesti bareng dengan imam. Dan itu enak sekali, bisa jahriyan secara tampak tapi didengarkan oleh kita sendiri, atau bisa qalbiyan membaca. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, bareng dengan imam. Alhamdulillah, bareng. Ar-Rahman ya Ar-Rahman bareng, Maliki dan sebagainya. Ketika imam mengatakan ghairil maghdubi alaihim waladdallin, kita juga sudah waladdallin. Terus takmin, takmin itu bareng-bareng amin. Amin, gitu. Enak. Gitu ya teman-teman ya. Jadi bareng dengan imam. Nah, kecuali Imam Syafi'i, mazhab Syafi'i memang kita disuruh untuk mendengarkan imam membaca Fatihah. Kemudian setelah imam membaca Fatihah, oleh Imam Syafi'i kita disuruh untuk membaca Fatihah sendiri setelah bacaan imam selesai. Ya, kecuali mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i memperbolehkan hal itu. Hanya masalahnya kalau membaca Fatihahnya setelah imam, ada 2 dampak. Dampak pertama, kita itu tidak bisa menyimak bacaan surah pendeknya imam. Kenapa nggak bisa menyimak? Karena kita sibuk membaca Fatihah. Gitu ya. Itu yang pertama. Sehingga kalau imamnya nanti keliru bacaannya, kita nggak bisa memperbaikinya. Dan kalau sudah tidak bisa memperbaikinya, bisa-bisa maknanya keliru. Imam membaca surah Al-Kafirun, namanya gitu ya. Membaca surah Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun. Dengan sibuk membaca Fatihah. A'budu ma ta'budun. La-nya itu enggak kebaca. La tidak kebaca. Apa artinya la? Tidak. Tidak. Tidak kebaca artinya apa? Saya menyembah apa yang kamu sembah. Mestinya saya tidak menyembah apa yang kamu sembah, tapi lainnya nggak kebaca. Itu sudah makna jauh sekali, berlawanan. Nah, inilah barangkali maksud kenapa kita harus membaca bareng dengan imam Fatihahnya, sehingga kita bisa mendengarkan. Kalau keliru imamnya, kita bisa memperbaikinya. Itu teman-teman. Kemudian yang kedua, potensi lagi, kalau imamnya baca surah agak panjang. Kalau imamnya membaca surah pendek, maka kita baca Fatihahnya akhirnya tidak baca. Baru Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian imamnya membaca Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Dengan baru Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Inna syani'aka huwal abtar. Belum ghairil maghdub, sudah imamnya Allahu Akbar. Ya sudah, berarti kita kurang bacaan Fatihahnya, kemudian kita mengikuti imam. Itu ya teman-teman ya. Jadi membaca Fatihahnya bareng. Kemudian membaca Fatihah itu rukun daripada sholat, sehingga Rasulullah mengatakan la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak dinamai sholat bagi mereka yang tidak membaca Fatihah. Itu teman-teman. Kemudian selanjutnya, jika ada makmum masbuk, kapan dia mendapatkan 1 rakaat? Ketika dia setelah bertakbir itu masih menemukan rukuknya imam. Wa man adraka rak'ah faqad adraka, kata Rasulullah. Fa idza jitum ila sholati wa nahnu sujud fasjudu wa la ta'udduha syai'an. Wa man adraka rak'ah
faqad adrakas shalah. Barang siapa yang ketika bertakbir Allahu Akbar kemudian masih menemui rukuknya imam, kemudian makmum tersebut juga ikut rukuk, maka dia dapat 1 rakaat. Gitu ya. Tapi jangan maksa. Jangan maksanya gimana? Sudah jelas imamnya mengatakan baru dengan Allahu Akbar, imamnya sami Allahu liman hamidah, dengan rukuk. Itu namanya memaksa. Itu tetap tidak dihitung. Tetap tidak dihitung. Karena jenengan sudah kehilangan 1 rakaat. Cuman masalahnya karena enggak membaca Fatihah, itu menjadi kurang sempurna. Ya teman-teman ya, salatnya sah tapi kurang sempurna. Kalau ingin sempurna ya ikuti berjamaah, gitu ya, ikuti berjamaah. Bahkan datang ketika azan berkumandang. Bisa nggak kira-kira? Insya Allah ya, insya Allah demikian. Teman-teman yang berbahagia, itulah mengenai salat berjamaah. Kemudian ketika imam itu ada keliru, lupa dalam gerakan salat, namanya begitu ya, maka makmum laki-laki mengucapkan subhanallah. Sedangkan makmum perempuan jangan ikut teriak subhanallah. Tapi makmum perempuan bisa memukul ini apa namanya? Apa ini? Menepuk tangan di lengan ya, atau paha. Jadi boleh begitu, atau paha. Itu yang perempuan. Sedangkan yang laki-laki subhanallah. Tetapi kalau yang lupa itu bacaan salatnya, maka makmum laki-laki langsung memperbaikinya. Ya ayyuhal kafirun a'budu ma ta'budun. Maka makmum laki-laki mengatakan la a'budu ma ta'budun. Kok masih ngeyel imamnya gitu. Terus la gitu. Itu orang itu. Kok ngeyel lagi? Ya sudahlah, tinggalin aja makmum itu. Makmum ini imamnya nggak mudeng gitu ya. Kadang-kadang ada imam yang ngeyel gitu, imamnya ngeyel aja gitu. Diperbaiki ya nggak mudeng-mudeng. Itu ya teman-teman, ada nggak yang imam ngeyel? Ngeyel itu karena nggak paham. Gitu. Subhanallah, subhanallah apa gitu. Gitu ya. Jadi, mamanya lupa bahwa sholat isya itu 4 rakaat, dia 3 rakaat langsung tahiyat akhir. Subhanallah, orang mudeng-mudeng juga. Subhanallah, nggak mudeng juga. Wah, ini imamnya parah. Imamnya parah. Jadi mestinya subhanallah itu kan segera introspeksi. Oh, kurang rakaatnya, kurang rakaatnya. Itu ya teman-teman ya. Kemudian siapapun juga dilarang lewat di depan orang yang sedang sholat berjamaah. Jaraknya 3 hasta. 3 hasta itu sama dengan sajadah kita itu. Sajadah kita yang di depannya ada tempat sujud. Dilarang. Panjenengan batal ada di sop pertama. Batal di sop pertama. Kan nggak mungkin dengan wudu. Untuk melangkahi, untuk berwudu nggak boleh. Ya sudah, kalau batal duduk saja sampai selesai jamaah. Berarti saya sholat sendirian, resiko karena batal. Gitu. Tapi jenengan nggak boleh melewati orang yang sedang sholat. Kalau ada orang yang melewati sedang sholat, sedangkan jenengan sedang duduk atau sedang berdiri, maka tangannya dijulurkan. Artinya apa? Orang tersebut tidak boleh lewat. Kok masih maksa sholat, masih maksa lewat? Itu kalau hadis Rasulullah, falyuqatil fa innama huwa syaitan. Bunuhlah dia, karena dia itu adalah syaitan. Tapi di Indonesia nggak mungkin dibunuh ya. Itu kan saking al-ihdar, untuk menakut-nakuti saja bahwa orang itu seperti syaitan, seperti syaitan. Maka teman-teman kalau batal begitu ya sudah. Kalau batal duduk, diam, ya sudah, tenang sampai selesainya sholat berjamaah. Kemudian dengan keluar sambil kemudian mengambil air wudu. Mudah-mudahan ada jamaah yang belum sholat. Itulah teman-teman.
Kemudian ada isyarat. Kenapa di kita itu di dalam tahiyat awal atau tahiyat akhir jari telunjuk itu sudah diawali dengan isyarat. Isyaratnya jari telunjuk. Ketika duduk tahiyat awal dan tahiyat akhir langsung, gitu ya. Ini isyarat apa ini? Kalau dalam kajian hadis Rasulullah dan ada bunyi hadisnya, itu namanya isyaratud du'a. Jadi tahiyat awal dan tahiyat akhir itu Rasulullah mengibaratkan seperti kita berdoa, at-tahiyyatu lillah, gitu ya, dan sebagainya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad. Jadi kalau kita mau berdoa, jari kita telunjukkan. Seperti khatib kalau mau berdoa di tempat kita ini biasanya begini. Kecuali khatib yang tidak paham, belum paham kepada kita, ya biasanya biasa-biasa. Tapi kalau yang paham mestinya jari telunjuknya begini ketika memimpin doa. Itu menandai isyaratul doa. Gitu ya. Itu ada hadisnya. Sedangkan yang menggunakan isyaratut tauhid ketika bilang asyhadu an la ilaha illallah, gitu ya. Ada enggak? Ada enggak? Ada loh. Asyhadu an la ilaha illallah itu dalam bahasa kajian kita namanya isyaratut tauhid. Itu isyarat Allah itu satu. Tetapi masalahnya itu enggak ada hadisnya. Hanya namanya aja isyaratut tauhid, tapi enggak ada hadisnya. Itu buatan ulama. Ulama tertentu membuat agar kita itu yakin dengan kata la ilaha illallah, akhirnya menggunakan isyarat tauhid, asyhadu an la ilaha illallah, gitu ya. Tapi hadisnya enggak ada. Maka kita cari yang ada hadisnya, yaitu isyaratul doa. Gitu ya. Itulah teman-teman dalam kita berjamaah. Dan jamaah kemudian disempurnakan melalui wirid, zikir. Carilah wirid, zikir yang sudah ditentukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak dan teman-teman yang berbahagia, marilah kita tutup dengan bacaan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Nasykurukum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.